Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di malam ini untuk terus mengandalkan Tuhan dengan menikmati sapaan kasih dalam satu perenungan tema yang mengatakan mengatasi pencobaan. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebab kamu semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia lebih daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara Sam Jones mengatakan, jika saudara menghadapi pencobaan, saudara baiknya belajar seperti seorang anak kecil. Jika seorang anak kecil menghadapi masalah atau ketakutan, ia langsung berlari minta tolong kepada bapaknya, atau langsung berlari kepada bapaknya dan memeluk bapaknya atau orang tuanya, sehingga di tangan orang tuanya ia merasakan kedamaian. Saudara, iblis selalu aktif mencari kelemahan, membuat jebakan, membujuk hingga mengancam. Itulah strategi iblis sejak pencobaan di Taman Eden dan dari waktu ke waktu. Dan iblis tidak senang jika kita mencapai setiap kemajuan. Ia akan selalu menghambat hingga menghancurkannya. Tetapi kita tidak boleh kalah oleh strategi iblis. Kita harus menaklukkan iblis, bukan sebaliknya, iblis yang menaklukkan kita. Dan ingat, kemenangan kita diperoleh melalui penaklukan. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Itu berarti beriman harus berjuang. Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Saudara, kata bertanding menggambarkan paling tidak dua hal. Pertama, lawan kita bukanlah lawan yang mudah. Bukan lawan yang mudah dikalahkan. Bukan hanya lawan yang memiliki satu jurus. Karena itu kita harus banyak berlatih. Berlatih berarti belajar mengenal kelemahan lawan dan terus belajar mengeksplor kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, kita harus belajar dan beriman kepada Yesus. Belajar kepada Yesus bagaimana Yesus mengalahkan iblis dengan cara terus mengingat firman Tuhan. Karena itulah senjata kita. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hanya dengan demikian kita akan menang dan mengalahkan pencobaan. Saudara, di masa COVID-19 ini, di mana kita menghadapi situasi yang berbeda dengan masa-masa yang lalu, bisa dikatakan banyak hal yang kita alami hari-hari berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalunya, pada masa lalu kita, atau pada waktu-waktu yang telah lalu. Banyak hal yang berbeda, banyak hal yang tidak bebas lagi kita perankan. Katakanlah membatasi ruang kita. Dan situasi ini bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu malam ini, baiklah kita makin dekat dengan Tuhan, seperti cerita Sam Jones. Kita berlari, mendekat, dan memeluk Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang hidup yang tidak luput dari pencobaan, supaya kami makin membenahi diri dan hidup mengandalkan Tuhan, supaya dunia tidak mengalahkan kami. Syukur untuk perjuangan hidup yang kami perankan hari ini. Kiranya kami dapat memenangkan setiap perjuangan yang bisa saja dalamnya ada pencobaan. Sebagai satu persekutuan jemaat, kami terus saling mendoakan, saling mendukung dalam doa. Dari rumah kami masing-masing, kami dapat terhubung melalui media pelayan doa dan firman malam ini. Kuatkan kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit, khususnya penyebaran COVID-19. Berkati upaya kami dalam menjaga pola hidup, pola sehat, pola makan, hingga pola istirahat. Lebih daripada itu,
Karuniakan hati tanpa menyimpan kebencian sedikit pun kepada siapapun. Ajar kami belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Seperti Yesus yang telah memberi teladan yang sempurna. Lindungi kami dalam tidur malam ini. Lindungi orang tua kami dalam masa-masa tuanya. Lindungi saudara kami yang jauh dari kami saat ini. Engkaulah satu-satunya jaminan hidup kami. Lalu teruslah kiranya Engkau menyatakan berkat buat kami semuanya. Dan untuk itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, bukalah hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.